Ini ada orang. Ini orang hanya manusia biasa. Tapi ini orang ingin dimuliakan. Ini orang ingin disucikan. Ini orang ingin derajatnya tinggi, lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Pengennya dipuja-puja, dipuji-puji, disembah-sembah, dicium bolak-balik tangannya, bahkan sampai itu kakinya dicium-cium. Kira-kira yang jadi berhala itu siapa? Ini pertanyaan jawaban ya. Aduh. Dalam nih pertanyaan ini. Sebenarnya orang-orang yang hidupnya seperti patung. Nah, itu yang harus diberantas. Itu yang harus dihindari. Banyak orang yang hidupnya seperti patung, kerjaannya tuh menghayal. Kerja kasar nggak mau gengsi. Salah satu media dakwah yang digunakan oleh para wali songo dulu adalah wayang kulit. Dan saya kira itu sangat efektif ya dalam proses penyebaran agama di Nusantara. Kenapa kita tahu bahwa memang pendekatan kultural itu sangat efektif. Dan itulah yang dilakukan oleh klan Wali Songo di masanya. Tetapi ada yang menarik. Sebagaimana cuplikan video yang saya sampaikan di awal itu, di mana ada dalang yang kemudian membuat satu pertunjukan mereaksi problem yang terjadi hari ini, di mana dia menempatkan salah seorang aktor dalam dunia wayang, yaitu Cepot PS Habaib. Ini luar biasa kreatif ya. Bahwa memang ya seharusnya seperti ini, karena bagaimanapun juga wayang itu memiliki nilai sejarah tersendiri di dalam agama Islam. Oleh karenanya kalau ada yang kemudian mencoba merusak Islam ini dengan klaim-klaim dan cerita-cerita khurafat, tentu ini juga sangat bagus dijadikan sebagai alat atau media untuk melawan mereka. Nah, itulah yang terjadi dengan adanya cuplikan video di awal, sahabat. Jadi, Cepot PS Habib. Nah, seperti apa permainannya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Ketemu lagi sama orang yang pakai ikat kepala. Yang di kotanya banyak patung berhala. Dialah orang yang pakai ikat kepala, orang musyrik, orang sesat, orang kafir. Oh, ini Habibnya, ini Habib. Ampun. Ini sebetulnya relevan dengan konteks sekarang ya. Gusti, aku. Habib. Apa lo? Ubab Habib. Kita ini beda golongan. Saya ini adalah golongan yang suci, yang mulia, yang agung, yang berkaromah, yang bersyafaat. Sedangkan kamu golongan musyrik, sesat. Coba saya mau tanya sama kamu. Apa? Kamu itu bilang sama saya itu sesat, musyrik itu gimana? Apa dasarnya itu? Itu jelas sudah bukti. Banyak berhala-berhala di kotamu. Oh, ini maksudnya berhala Jawa Barat. Iya. Itu menandakan kalau kamu itu orang sesat. Oh begitu. Oh, iya. Jadi kamu menganggap itu berhala? Iya, berhala. Menurut kamu berhala itu seperti apa? Seperti apa berhala itu? Nah, tahu nggak? Kalau berhala itu yang suka disanjung-sanjung, dipuja-puja, dipuji-puji, disembah-sembah, itu namanya berhala. Makanya diharamkan sesat, musyrik, kafir itu.
dulu. Begitu ya. Sekarang saya juga mau nanya sama kamu. Nah, menurut kamu, orang yang kamu musyrikan, orang yang kamu kafirkan itu, sama diri kamu, kira-kira kafir mana, kira-kira musyrik mana? Maksudnya? Nah, begini. Ini ada orang. Ini orang hanya manusia biasa. Tapi ini orang ingin dimuliakan. Ini orang ingin disucikan. Ini orang ingin derajatnya tinggi, lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Pengennya dipuja-puja, dipuji-puji, disembah-sembah, dicium bolak-balik tangannya, bahkan sampai itu kakinya dicium-cium. Kira-kira yang jadi berhala itu siapa? Ini pertanyaan jawab ya. Aduh. Aduh. Dalam nih pertanyaan nih. Dalam. Coba. Nggak bisa jawab apa. Menurut saya berhala itu orang yang kerjaannya itu pengen diagung-agungkan, pengen dimuliakan, pengen disucikan, sampai dicium-cium, dibolak-balik tangannya, bahkan sampai dicium-cium sampai bersih itu kakinya. Sama pengikut-pengikutnya. Bahkan menurut saya itulah yang disebut berhala. Dan orang yang memberhalakan itu adalah pengikut-pengikutnya. Kabibnya mencret. Cuman mereka itu tidak sadar. Sekarang patung itu haram. Kamu tahu sifatnya patung? Tahu. Patung itu kan diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara merekam. Patung itu haram. Kalau disembah, karena diem tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang banyak sebenarnya orang-orang yang hidupnya seperti patung. Nah, itu yang harus diberantas. Itu yang harus dihindari. Banyak orang yang hidupnya seperti patung, kerjaannya tuh menghayal. Kerja kasar nggak mau, gengsi. Kerja ini susah nggak mau, kerja ini nggak mau, kerjanya itu diem aja, menghayal, kayak patung. Itu nggak boleh. Terus makan doyan, jajan doyan, belanja sana sini doyan, tapi nggak mau kerja, diem aja menghayal. Itu patung. Terus sama orang ngomong begini, sama orang ngomong begitu, sama orang ngasih nasihat ini, sama orang ngasih nasihat itu. Sedangkan dirinya pribadi sebenarnya gak bisa apa-apa. Sedangkan dirinya pribadi sebenarnya tidak berdaya. Hanya mengandalkan pemberian dari orang-orang, sumbangan dari orang-orang, bahkan sampai amplop-amplop dari orang-orang. Itu namanya patung, tidak mau bekerja keras. Itu yang diharamkan sama agama. Waduh, Ya Allah. ini orang bahaya nih. Kalau dibiarkan bahaya nih. Pengikut saya bisa pada hilang ini. Saya itu ngomong fakta. Kalau mau uang itu bekerja keras. Coba lihat orang-orang pribumi, ada yang dagang bakso, ada yang dagang ketoprak, ada yang dagang lotek, ada yang dagang di toko, bisnis kecil-kecilan, kantoran, karyawan, dan pedagang-pedagang lainnya. Sedangkan patung itu, berhala itu hanya berpikir bagaimana caranya itu orang-orang pribumi yang jadi pedagang-pedagang itu jadi pengikut-pengikutnya. Nanti dia tinggal membuat acara-acara tertentu dan hasil-hasil usaha mereka itu disisihkan untuk dirinya sendiri nanti di acara tersebut yang diselenggarakannya. Itu yang disebut berhala, dan pengikutnya itu yang memberhalakan. Hancur kau Habib sekarang. Menurut saya itu tidak baik dalam ajaran agama.
Aduh, Aduh. kacau. Kacau. Bahaya ini. Kabirnya Aduh, kacau. gimana ini? Wah, ya harus disingkirkan ya orang ini, nggak boleh nih. Kalau dibiarkan begini, pengikut saya bisa habis ini. Coba kalau menyingkirkan saya. Jelas-jelas kamu itu udah salah. Rukun Islam ada 5 jadi 6 plus ketarim apa-apaan itu. Iya sekarang kecil-kecilan, cuma bilangnya plus-plus aja. Tapi itu ketika bisnis sudah lancar, orang-orang sudah pada mempercayainya. Bukan tidak mungkin itu bisnis ketarim itu jadi rukun Islam yang ke-6, harus jadi diwajibkan. Bahaya Bisnis itu. ketarim. Hancur. Aduh, ini akan merusak bisnis saya nih, nggak boleh. Rusak bisnis saya. Kurang ajar kamu. Bukan kurang ajar. Lu yang kurang ajar. Sudah ayo, membodohi ngelawan masyarakat pribumi, Indonesia, umat Islam di Indonesia. Sadar kamu, saya juga tahu tidak semua Habib itu kayak kamu, tidak semuanya. Ada yang baik-baiknya. Tapi entah itu dari kaum pribumi, entah itu dari kaum kamu, jangan pada diem saja. Saya itu tidak benci kamu. Dimarahin. Yang saya keluarkan ini di medsos itu semuanya Habib-Habib yang kurang ajar. Coba lihat di medsos, nggak ada Habib yang lain, cuman Habib itu aja. Berarti Habib-Habib itu bermasalah. Tidak akan pribumi umat Islam di Indonesia ini melakukan hal seperti ini kalau tidak ada Habib-Habib yang begini, yang bermasalah ini. Kan Habib itu banyak katanya, tapi buktinya yang di medsos yang ramai itu Habibnya cuma itu saja. Berarti di sini ada masalah. Kita sebagai pribumi jangan diam saja. Terus yang di kaumnya juga jangan diam saja. Perbaiki, maka beres masalah. Aduh. Harusnya kamu jangan ceramah depan saya. Saya ini orang alim daripada yang alim. Masa kamu lupa saya ini siapa? Cucu Nabi saya. Iya, saya tahu. Itu mah terserah kamu. Nola terus. Coba sekarang bayangkan sama kamu. Diajar juga. Rukun iman itu kan ada 6. Terus masalahnya apa? Sekarang bayangkan, kaum lu itu ada yang bilang, kalau kamu mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib, itu sesat. Ayo kan. Itu tandanya kamu itu sudah merusak rukun iman itu sendiri. Bos, tidak bisa. Saya ini cucu Nabi, jadi bebas. Mau melakukan hal apapun juga bebas. Terserah itu, mau percaya terserah. Dibilangin. Oke, kalau begitu. Sekarang begini, saya itu berpatokan tetap pada rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Jadi kalau misalkan ada umat yang percaya kata-kata Habib bahwa sholat kalian tidak akan diterima jika tidak mencintai Habib, doa kalian sampai menangis darah tidak akan diterima kalau tidak sayang sama Habib. Kalian akan sesat jika membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran, tapi tidak mengikuti Habib. Terus kalian percaya kepada Habib tersebut, menurut saya kalianlah yang sesat. Kalianlah yang sudah goyah imannya. Kalianlah yang sudah keluar dari eta rukun iman yang ke-6, sudah keluar. Paham? Aduh, bahaya ini kalau dibiarkan. Woi, yang pakai ikat sesat, si tukang tara sholat, si kafir. Eta si nggak pernah haji. Kurang ajar kamu. Ayo kita berantem hari ini. Habis-habisan siapa yang akan mati di hari ini. Coba kalau berani. Anjir. Aduh. Gimana anjing? Anjing. Ya ya
Well, yang tersat yang Iya. Aduh. Remak. Remak apa? Alah. Aduh. Ya Allah. Aduh. Pegangin itu. Pegangin itu, terongnya itu. Cabut. Ini keren ya, keren. Dibuat. Punya video dulu tadi. Sementara baru rekam, Kak. Ngomong dulu. Kadal. Apa ini? Nih, terus kadal guru. Dibuat mainan sama si cepot ini. Ayo kon. Ayo. Bisa diajar, Mas. Diajar. Ayo. Jadi memang pada prinsipnya siapapun yang main-main dengan Nusantara, bermain-main dengan Pulau Jawa khususnya ya, karena memang problem Habib ini terbesar di Jawa. Kalaupun di Indonesia Timur mungkin itu hanya di sebagian provinsi di Kalimantan. Nah, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Sandalang ini yang menempatkan Cepot PSK Habib ini sangat tepat. Dan pasti ini semakin menggelinding. Kita tahu bahwa di mana-mana yang namanya pendekatan kultural itu pasti efektif. Sebagaimana apa yang dicontohkan dulu oleh para wali songo kala menyebarkan agama Islam ini, itu melalui budaya-budaya lokal. Salah satunya wayang. Jadi ketika wayang ini dijadikan sebagai alat atau media untuk melawan para kabib, sekali lagi ini sangat luar biasa, dan saya berharap informasi-informasi seperti ini memang harus diviralkan. Kenapa? Karena ini sangat efektif menyentuh ruang batin masyarakat, sehingga perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Nusantara semakin ideologis. Jadi semua sisi digunakan selama itu efektif dan demi untuk memperjuangkan agama kita, memperjuangkan NKRI. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.